Oke, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait analisis runtut waktu atau dikenal dengan time series, gitu ya, runtut waktu. Apa tuh runtut waktu? Nanti kita akan pelajari semuanya, gitu ya, pelajari semuanya bareng-bareng. Nah, untuk tujuannya kita ada beberapa hal. Yang pertama adalah memahami 4 komponen deret berkala, kemudian nanti menentukan persamaan tren linear, kemudian menggunakan persamaan tren untuk meramal nilai variabel pada masa yang akan datang. Jadi nanti misal ada persamaan, kita bisa menggunakan untuk meramal, gitu ya, meramal, mengira-ngira kira-kira untuk tahun keberapa nilainya seberapa, gitu ya. Kemudian kita membuat ramalan juga yang sudah terbebas dari pengaruh musiman. Kemudian kita memahami pola perubahan nilai variabel non-linear. Gitu. Jadi time series itu adalah ya tadi data gitu ya, data yang berurutan runtut waktu dari tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 dan sebagainya. Ini kan waktunya berurutan, runtut waktu gitu ya, runtut waktu. Ya, berapa nilainya, berapa nilainya, berapa nilainya, berapa nilainya, berapa nilainya, ini yang kemudian nanti kita akan pelajari gitu ya. Sehingga nanti ketika sudah ketemu ini akan ketemu persamaannya. Persamaannya berapa? Bagaimana persamaannya? Nanti akan diketahui tahun 2005 bagaimana, 2006, 2007, 2008, 2009. Jadi kita bisa meramal, gitu ya, meramal, memperkirakan kira-kira bagaimana kondisi, gitu ya, untuk 5 tahun ke depan. Seperti itu. Dan ini biasa digunakan dimanapun saudara bekerja di pemerintah, juga saudara menggunakan ini, misal di BPS, di bagian statistik itu mereka juga menggunakan kira-kira nanti bagaimana pertumbuhan penduduk, gitu ya. Kemudian di Kementerian Keuangan, misal bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana kemiskinan, apakah naik apa turun dan sebagainya. Itu juga mereka menggunakan deret angka juga gitu ya. Deret angka, deret berkala gitu ya. Seperti itu. Nah, pembahasannya nanti ada 2 hal. Yang pertama kita membahas tentang konsep dasar terkait 4 komponen deret berkala. Kemudian kita juga akan membahas tren sekuler atau sekular trend gitu ya. Jadi pembahasan seperti ini, trennya nanti ada linear dan non-linear. Gitu ya. Konsep dasar. Seperti ini. Ya. Oke. Bentar, saya bentar. Oke, yang pertama tadi tentang konsep dasar tadi. Konsep dasar tentang time series adalah sekumpulan nilai dalam angka tentang apa? Tentang suatu variabel tersusun berurutan berdasarkan waktu, gitu ya, time series. Ya, time series. Jadi berurutan berdasarkan waktu tadi ya. Saya sudah memberikan contoh apa namanya tadi, untuk 2001 berapa, 2002 berapa, 2003 berapa. Kemudian nanti kita bisa mengetahui kira-kira 2005 berapa gitu ya.
Kemudian data time series ini dapat berupa apa? Dapat berupa tahunan, seperti yang saya sebutkan tadi. Atau mungkin semesteran, per semester, atau per kuartalan, kuartal, atau triwulan, triwulannya 3 bulanan, atau bulanan, atau mingguan, atau harian, ya, time series, seperti itu. Datanya seperti itu. Jadi urut berdasarkan waktunya. Kemudian alasannya kenapa kok kita harus mempelajari data time series gitu ya. Yang pertama adalah kita mengetahui pola perubahan nilai variabel pada masa lalu. Gitu. Jadi kita bisa tahu polanya bagaimana gitu ya, polanya. Gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana sejarah masa lalu. Gitu. Kemudian berdasarkan pola perubahan variabel itu, nilai tersebut, dilakukan peramalan nilai variabel pada masa yang akan datang, ya, seperti itu. Jadi tadi kita punya pola masa lalu untuk masa yang akan datang. Nih, kalau misalnya kita tidak bisa mengetahui pola perubahan nilai masa lalu, maka kita akan sulit untuk bisa meramalkan, melakukan peramalan nilai di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi kita meramal itu bukan hanya sekedar meramal, gitu ya, tapi ada data sebelumnya itu ya, yang mendukung. Ada pola-pola perubahannya seperti itu. Jadi tidak seperti kita judi, bukan, tapi kita ada datanya seperti ini, polanya seperti ini, kemudian dari situ kira-kira tahun depan seperti apa, itu ada gitu ya. Dan itu bukan judi, gitu ya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, oke. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa komponen time series atau deret waktu tadi. Jadi komponennya ada komponen variasi nilainya itu ada 4. Ya, komponen variasi nilai ada 4 ini. Yang pertama adalah secular trend. Yang kedua adalah seasonal variation. Yang ketiga adalah cyclical fluctuation. Yang keempat adalah irregular movement. Seperti itu. Itu ya. Bentar. Baik, mohon maaf di tempat saya mati lampu jadi gelap gitu ya. Di tempat saudara mati lampu tidak gitu ya? Tidak ada ya? Mati lampu, Pak. Lampu. Ya semoga sinyalnya masih ada ya. Ya kita cuma sebentar, enggak lama-lama gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bentar, saya matikan aja videonya ya. Oke, yang pertama adalah terkait secular trend ya, secular trend. Secular trend itu apa sih? Adalah tren sekuler ya, tren sekuler. Adalah perubahan nilai variabel yang relatif stabil. Ya. Perubahan variabel yang relatif stabil.
dari waktu ke waktu. Seperti ini. Nah, arah perubahan ini dapat digambarkan dalam suatu garis linear yang halus, yang smooth. Tuh. Nanti ada contohnya. Ini yang linear yang ini ya. Penjualan PT Lastrin yang linear. Jadi ada gambarannya, gitu ya. Garis linear yang halus, smooth. Gitu ya. Nah, misal perubahan suatu nilai itu cenderung menurun, maka nanti akan turun nih, seperti ini, turun. Ya. Sedangkan jika perubahan nilainya cenderung naik, maka akan seperti ini di gambar ini. Nah, dengan garis yang lurus yang menaik gitu ya. Jadi kurva linear dengan kemiringan positif. Sini. Nah, nilai variabel itu dari waktu ke waktu bisa juga nanti tidak mengalami perubahan. Bisa jadi nanti sama seperti ini. Jadi nggak ada perubahan sama sekali misal. Dari waktu ke waktu. Dari 2006 sampai 2007 sama gitu ya. Nih, tidak ada perubahan misal. Saya dari 2004, 2003, 2003 ke 2006, 6 ke 7 tidak ada perubahan. 2008 mungkin turun, 2009 naik lagi gitu ya. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Nah, itu contohnya saja, contoh. Gitu ya. Nah, kemudian, nih. Jadi untuk yang pertama ini, secular trend ini, bisa digunakan untuk mengetahui arah perubahan nilai suatu variabel sebagai akibat dari suatu perubahan waktu. Nah, biasanya digunakan sebagai meramal di lingkungan bisnis ini untuk secular trend ini bisa seperti itu. Kemudian ada namanya seasonal variation atau variasi musiman. Ya, seasonal variation. Komponen deret yang berkala yang kedua adalah variasi musiman. Ini ya. Jadi kalau dari sini dari waktu ke waktu stabil. Kemudian kalau yang ini perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu sebagai akibat dari adanya musim tertentu, gitu ya, musim tertentu. Adanya perubahan karena sama akibat sama ya. Karena akibat karena musim tertentu. Gitu. Nah, variasi musiman ini, yang kedua ini, biasanya berlaku untuk jangka waktu yang relatif pendek. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misal mengenai gejala variasi musiman. Terjadinya peningkatan volume penjualan pada saat menjelang Lebaran atau tahun baru. Ya, atau tahun baru. Seperti itu. Atau hari-hari Imlek, menjelang hari Imlek, Natal, sebagainya, itu biasanya ada variasi musiman, itu perubahan musiman. Nah, jadi karena musiman, perubahan nilainya itu akan terlihat hanya pada periode waktu yang pendek, yang pendek. Jadi menjelang Lebaran, menjelang tahun baru dan Imlek misal, itu kan cuma pendek. Jadi perubahannya bisa kuartalan, bisa bulanan, bisa harian. Jadi nanti untuk yang seasonal variation ini, perubahan karena musim ini atau variasi musiman ini munculnya ya tidak nampak kalau misal dalam jangka waktu yang lama, gitu ya, dalam jangka waktu lama seperti itu. Itu ya, jadi contohnya ini yang
penjualan triwulanan ya, triwulan 2007 sampai 2008. Nah, di sini ini adalah triwulan pertama gitu ya, triwulan pertama. Ya. Jadi perubahan nilai penjualan dari triwulan satu ke triwulan lainnya itu memiliki pola yang sama ya. Ya, bersama naik yang bersama gitu ya. Biasanya nanti akan naik di triwulan yang keempat ya, triwulan pertama, kedua, ketiga, empat. Pertama, kedua, ketiga, empat ini ya. Seperti itu. Maka jika misal perusahaan kita sudah punya gambaran seperti ini, misal naiknya di triwulan keempat misal ya, di triwulan keempat, di triwulan keempat semuanya, maka perusahaan bisa menyiapkan gitu ya, menyiapkan misal pas triwulan ketiga gitu ya, triwulan ketiga ini triwulan ketiga ini triwulan ketiga ini perusahaan sudah menyiapkan barang-barang yang biasanya dibeli oleh pelanggan seperti itu. Misalnya apa? Misalnya bahan baku atau tenaga kerja gitu ya. Jadi kalau misal saudara pernah bekerja atau saudara mungkin orang tuanya juga sebagai entrepreneur di bidang konveksi misalnya, itu mereka Hamin 3 bulan mereka sudah mulai mengenjot produksi gitu ya. Hamin 3 bulan itu untuk lebaran mereka sudah mulai menggenjot produksi untuk persiapan pas bulan Ramadan, kemudian pas lebaran seperti itu. Seperti ini ya. Jadi nanti pas ketika bulan Ramadan mereka tinggal menjual barangnya gitu, mereka menjual barangnya seperti itu, menjual barangnya. Jadi setelah kita mengetahui triwulan keberapa itu penjualan naik, maka kemudian perusahaan bisa mengambil keputusan, gitu ya, keputusan tadi. Seperti itu contohnya ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah cyclical fluctuation gitu ya, atau fluktuasi siklis. Gitu. Fluktuasi siklis. Fluktuasi siklis atau cyclical fluctuation itu adalah perubahan nilai gitu ya, perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu biasanya disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi makro ya. Ini faktor-faktor ekonomi makro. Seperti itu. Jadi, oleh karena perubahan ini bersumber dari faktor ekonomi, ini kan, karena sumbernya ini adalah faktor ekonomi, maka fluktuasi siklis ini disebut juga dengan fluktuasi bisnis gitu ya. Ini sama dengan fluktuasi bisnis gitu ya, bisnis. Gitu. Nah, perubahan nilai variabel dari waktu ke waktu ini, dari fluktuasi siklus ini, relatif tidak beraturan. Gitu ya. Tidak beraturan. Kenapa? Karena faktor-faktor ekonomi makro itu ya tidak bisa kita prediksi seperti itu ya. Tidak bisa kita prediksi. Tidak teraturnya, lebih tidak teratur lagi. Tidak teratur sepertinya. Lebih tidak teratur lagi dibandingkan dengan tren yang sekuler dan tren yang seasonal ini atau yang musiman ini. Seperti ini. Jadi kondisi bisnis kan apa namanya tidak tentu gitu, tidak tentu ya. Nah, perkembangan perekonomian ini yang membentuk suatu siklus contohnya apa? Terkait prosperity ya, kemakmuran atau depresi. Sekarang kita lagi sedang masa krisis ya, masa krisis. Ya ini di luar prediksi kita juga gitu ya, prediksi kita juga. Atau mungkin ada recovery dan resesi gitu ya. Jadi ada prosperity, ya, prosperity, kemudian
apa tadi? Depresi atau depression. Kemudian nanti setelah depresi ada recovery, masa recovery. Ada masa juga misal masa resesi gitu ya. Nanti muter lagi ya. Nah, kalau yang siklus bisnis ini biasanya terjadi bisa dalam waktu yang lama gitu ya. Jadi untuk meningkatkan dari prosperity ke depresi atau depresi ke recovery itu lumayan lama gitu ya. Bisa jadi lama. Sekarang karena COVID misal ini sedang turun semua gitu ya. Ya, turun semua. Di Indonesia maupun di luar negeri semua sedang kondisi turun. Ya, kondisi turun. Kesempatan kerja menurun juga. Pertumbuhan ekonomi turun gitu ya. Dan macam-macam yang lain. Nah, ini biasanya dalam jangka waktu yang lumayan panjang gitu ya, dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Nah, sebaliknya ketika sudah dalam kondisi prosperity gitu ya, sudah dalam kondisi makmur gitu ya. Jadi suatu negara, suatu wilayah dalam kondisi makmur, mereka bisa dalam waktu yang lumayan lama juga seperti itu. Ya. Jadi ada kondisi sedang naik, di puncak ini namanya prosperity, turun lagi gitu ya. Seperti ini ya. Turun naik lagi, turun lagi seperti ini ya. Nah, ini adalah prosperity gitu ya. Prosperity ini dalam kondisi bisa depresi, bisa resesi gitu ya. Nih. Nah, jadi depresi ekonomi merupakan titik terendah gitu ya. Bisa resesi, bisa depresi tadi gitu ya. Dari kondisi perekonomian. Jadi kalau disampaikan bahwa depresi ekonomi itu adalah akhir dari resesi ekonomi gitu ya. Resesi ekonomi ini akhirnya adalah depresi. Seperti itu. Nah, ini ada gambar sini ya. Gambar misal perkembangan penjualan. Ya, perkembangan penjualan. Yang ini ya, yang ketiga ini. Yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi ini terkait fluktuasi siklis ya. Yang ini tadi yang sekuler. Yang ini yang musiman. Nah, di sini jelas ya, di sini jelas kelihatannya. Ada posisi saat-saat naik ya, naik. Ada saat-saat turun gitu ya, saat-saat turun. Ada saat-saat depresi gitu ya, depresi. Turun, resesi dan sebagainya gitu ya. Sehingga tahun misal dari 95 sampai kemudian 2009 ini kondisinya seperti ini gitu ya. Ada tren meningkat. Meskipun kita pernah jatuh gitu ya. Kita pernah jatuh. Ini contoh saja gitu ya. Ada kondisi depresi gitu ya. Ada kondisi turun. Tapi ada juga kondisi masa prosperity gitu ya. Masa prosperity. Masa prosperity ini ya. Ini masa recovery, naik itu masa recovery gitu ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi siklus ini berjalan terus dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan ekonomi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah irregular movement atau random variasi atau gerak tidak beraturan ya. Kalau di buku ditulisnya irregular movement. Seperti ini. Ya, irregular movement. Ya, jadi gerak tidak beraturan ini
merupakan perubahan variabel dari waktu ke waktu, ya, dari waktu ke waktu yang bergerak tidak menentu, ya. Namanya irregular berarti tidak menentu. Tidak mengikuti pola tren, ada tren, atau mengikuti pola musiman, atau mengikuti pola bisnis tidak, gitu ya. Nah, biasanya hal ini terjadi karena apa? Karena ada kejadian luar biasa, nih ya. Kejadian luar biasa, nih ya, biasa. Biasanya seperti itu. Ya. Contohnya apa? Contohnya terkait bencana alam, misalnya COVID sekarang, negara dilanda perang, dan sebagainya itu. Jadi tidak menentu, gitu ya, tidak menentu. Nah, harga saham di pasar modal ini yang tidak efisien seringkali pergerakannya tidak beraturan atau random walk, gitu ya, random walk seperti itu. Nah, ini contohnya yang keempat ini ya, yang keempat ini. Jadi karena ini tidak efisien, nah nanti kemudian menjadi tidak beraturan seperti ini, ya. Nah, dari 4 komponen ini, maka model analisis dari berkalanya adalah seperti ini, yang di bawah. Y sama dengan T itu long term ini, yang sekuler, atau seasonal dikalikan dengan C kalikan dengan I, gitu ya, I. Seperti ini. Nah, nanti yang kita bahas tentang sekuler dan variasi musiman saja, gitu ya, yang T dan S saja. Seperti itu. Untuk yang lain nanti kita tidak bahas, gitu ya, tidak bahas secara rinci. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, yang masuk sekarang itu ya. Nah. Oke, sekarang kita masuk ke tentang analisis tren, ya, analisis tren. Ya, tren. Bentuk tren tadi ada yang linear, ada yang non linear, gitu ya. Jadi analisis dari berkala dari time series ini bertujuan untuk membuat alat yang dapat dipakai untuk membuat ramalan atau forecasting tentang nilai suatu variabel pada waktu tertentu. Nih. Ada linear, ada yang non-linear. Seperti itu. Yang non-linear ada logaritma, ada polinomial, ada eksponensial. Nanti kita coba pelajari satu-satu. Nah, kita langsung masuk yang bagian bagaimana membuat persamaan tren menggunakan metode least square. Ya, least square. Jadi saudara di buku itu ada beberapa metode, ada metode bebas, freehand method, ada namanya metode semi rata-rata atau semi average method, gitu ya. Ya, jadi ada yang freehand method, ada yang semi average method, ini. Yang terakhir ada metode least square method, ya. Atau metode kuadrat terkecil. Nanti yang kita bahas yang ini. Ya. Yang lainnya lebih mudah, lebih mudah. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana membuat persamaan tren menggunakan metode least square. Sekali lagi, kita membuat persamaan tren ya. Jadi saudara ada data gitu ya, ada data tertentu, saudara cari persamaannya.
trend, kemudian kita bisa membuat peramalan seperti ini. Oke, bentuk umum persamaan linear trend adalah Y aksen sama dengan A plus BX ini ya, A plus BX. Y aksen itu apa toh? Y aksen itu adalah nilai variabel yang akan dianalisa. Jadi Y aksen sama dengan nilai variabel yang akan dianalisa. Kemudian A apa? A sama dengan nilai Y. Nilai Y apabila X sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian B apa B? B adalah kemiringan atau slope. Garis tren. Atau perubahan nilai Y setiap periode ya. Perubahan nilai Y setiap periode. Ya. Atau perubahan nilai Y setiap periode. Kemudian X apa? X adalah waktu. Ya. Jadi Y aksen adalah nilai variabel yang akan dianalisa. Ya. Misal variabelnya adalah variabel harga saham, berarti nilai harga saham. Seperti itu. Kemudian kalau misal nilai variabelnya adalah pertumbuhan ekonomi, maka berarti yang dianalisa adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau misal yang dianalisa adalah variabel tentang kemiskinan, berarti ya ini adalah tentang kemiskinan. Seperti itu. Kemudian A adalah nilai Y apabila X sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau misal B sama X sama dengan 0, ya, ini berapa nilainya? Y itu konstan gitu ya. Jadi kalau misal ini tidak ada gitu ya, misal BX-nya itu tidak ada, maka Y sama dengan A gitu ya. Gitu? Seperti itu. Y sama dengan A. Karena apa? Karena BX-nya B kali 0 kan sama dengan 0 gitu ya. Sehingga hilang gitu ya. Tuh. Kemudian B-nya adalah kemiringan. Berapa kemiringan slope-nya gitu ya. Dikalikan dengan waktunya. Nah, bagaimana mencari B ini? Jadi, saudara harus mencari B terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau meskipun saudara sudah punya data, maka saudara tetap harus cari B terlebih dahulu. Jadi untuk caranya yang pertama ya, cari nilai B terlebih dahulu ya. Jadi persamaan garis linear suatu tren yang baik untuk melakukan peramalan ada beberapa syarat ya, ada beberapa syarat. Syarat yang baik gitu ya. Yang pertama adalah jumlah selisih gitu ya. Selisih antara nilai data dengan ramalan sama dengan 0. Atau secara matematis dapat ditulis sigma Y min Y aksen sama dengan 0 gitu ya. Sigma Y Y aksen sama dengan 0.
Jadi selisihnya itu antara nilai Y dan Y aksen sama dengan 0. Y itu adalah nilai Y aktual. Kemudian kalau Y aksen adalah nilai Y ramalan. Yang kedua adalah jumlah pangkat 2. Pangkat 2 antara nilai selisih antara nilai data, jumlah pangkat 2 selisih antara nilai data adalah yang paling kecil. Tuh. Ya, ini syaratnya. Syarat garis linear suatu tren yang baik untuk peramalan. Tuh. Nanti saudara harus cari dulu B-nya berapa, baru bisa menemukan A-nya berapa gitu ya. Kenapa? Karena untuk mencari A harus tahu nilai B-nya terlebih dahulu gitu ya. Harus tahu nilai B terlebih dahulu. Maka B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y gitu ya. Ini kalau misal rumus ini mesti saudara agak pusing ya. Nanti lebih mudah kalau dibuat tabelnya seperti itu. Ini juga sama, N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Ini gimana maksudnya nih? Ini saudara lebih mudah kalau pakai tabel. Ini juga sama, sigma Y per N dikurangi B sigma X di per N. Ini juga sama. Langsung ke contoh soal aja. Contoh soalnya adalah misalnya ada data produksi padi tahun 2003 sampai 2009. Ya. Satuan data dalam bentuk ton ya, ton. Dalam bentuk ton. Ini ada tahun, ada produksinya berapa, tahun 2003 sampai 2009, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 periode. Ya. Kemudian produksinya juga sama, 2003 ini berapa, 2004 berapa, 2005 berapa, sebagainya ya. Masing-masing punya nilainya sendiri-sendiri. Gitu. Itu ya. Nah, permintaannya apa? Permintaannya adalah buatlah persamaan tren produksi padi. Bagaimana trennya? Disuruh membuat trennya. Menggunakan metode kuadratur kecil atau least square method. Gunakan persamaan tersebut untuk membuat ramalan tahun 2010 sampai 2014. Berarti ini kan 2009. Gitu. Diminta membuat 2010, 2011, 2012, 2013 sampai 2014. Ya. Seperti ini. Diminta berapa nilainya? Berapa nilai produksinya? Nih. Jadi dalam menghitung mengira-ngira ini tidak hanya ngawur gitu ya, ngarang itu enggak gitu ya. Saya yakin besok nilai produksinya adalah 500 ton gitu ya. Wah. Padahal sebelumnya tidak ada sejarah gitu ya. Sejarah 500 ton atau bahkan 400 ton ini enggak ada gitu ya. Maka dari mana angka tersebut gitu ya? Perlu ditanyakan. Nah, ketika saudara sudah punya datanya ini, saudara bisa membuat trennya gitu ya, tren. Kira-kira nanti 2010 berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, misal nih contohnya sini ya. Ini tadi tabel awalnya adalah tahun dan produksi. Tahun dan tabel awalnya. Kemudian kita tambahkan 3 tabel yang lain, 3 kolom yang lain. Yang pertama adalah kolom kode waktu ya, kode waktu. Yang kedua adalah kolom X kali Y.
Ini kode waktunya X kalikan Y. Ini ya. Kemudian kolom ketiga adalah X kuadrat. Jadi ini nilainya berapa dikuadratkan. Seperti itu. Nah, ini asumsinya kode waktu. Jadi tahun pertama, tahun 0 yang dianggap tahun 0, tahun dasar adalah 2003 ya, 2003. Sehingga kode waktunya adalah 0. Di sini nilai X dikalikan Y, 10 kali 0 sama dengan 0. Maka X kuadratnya sama dengan 0. Kemudian untuk yang tahun 2004 itu adalah tahun pertama. Ya, tahun pertama. Sehingga di situ untuk X kali Y sama dengan 8 kali 1, 8. Gitu ya. Kemudian X kuadrat sama dengan 1 di sini. Kemudian tahun 2005 sama gitu ya. Ketemu di sini. Sampai akhirnya 2009 adalah tahun ke-6. Maka X kali Y adalah 16 kali 6, 96. Kemudian untuk X kuadrat 6 kali 6 adalah 36. Gitu. Nah, di sini kita menemukan nilainya. Yang pertama adalah kita menemukan nilai sigma Y. Ya, sigma Y. Kemudian kita menemukan nilai sigma X. Kita menemukan nilai sigma X kali Y. Kita menemukan sigma X kuadrat. Seperti ini. Jadi saudara yang dimasukkan di dalam rumus adalah yang angka-angka ini, gitu ya. Nah, yang pertama adalah nyari B-nya dulu. Tanya dulu B ya. Sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y. Ya. N-nya berapa? N-nya di sini adalah jumlah periodenya. Adalah 7 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 kali 284 dari mana? Dari sigma X kali Y ini. Sigma X kali Y. Dikurangi 2, karangi dengan sigma X 21. Ini sigma X. Dikalikan dengan sigma Y 84. Ketemu 224. Kemudian yang bawahnya dibagi dengan N 7. Dikalikan dengan sigma X kuadrat 91. Dikurangi dengan sigma X. Sigma X mana? Sigma X adalah ini. Dikuadratkan. 21 dikuadratkan. Gitu ya. Gitu. Ketemu sama dengan 224 dibagi 196, 1,143. Dari sini kita akan menemukan untuk alfanya. Untuk alfanya sama dengan sigma Y, ini 84. Sigma Y 84 dibagi dengan N. N itu adalah jumlah periodenya. Dikurangi B. B-nya sudah ketemu ya di sini. B-nya sudah ketemu. Kita masukkan. Oke. Dikalikan dengan sigma X, ini sigma X, dibagi dengan N. Ketemu 8,571. Nah, di sini kita bisa memasukkan angkanya. Gitu ya. Ingat, kita punya kode waktu ya, kode waktu. Kode waktu tahun dasarnya adalah 0 nih. Tahun dasarnya adalah 0. Ini 2003 0, 2009 itu 6. Berarti permintaannya adalah 2010, 2011, 2000 ini 10, 11, 12, 2013, 2014. 2010 waktu berapa berarti? Kalau misal 2009 itu 6. Berapa? 7. 7. Tahun 2011
8. Kemudian 9, 10, 11. Ini adalah kode waktunya atau nilai X-nya, X-nya tuh. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus gitu ya. Ya. Yang diminta adalah jadi persamaan trennya. Tahun dasarnya 2003, Y aksen sama dengan 8,571. Ini A-nya tadi. Plus 1,143 X tadi ya. 1,143 X. Ya. Ini sudah jadi Y aksen sama dengan A plus BX ya. Sama dengan A-nya ini ketemu 8,571, 8,571 tambah B-nya ini 1,143X. Ya. Ini. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke rumus ya, rumus. Jadi sudah temukan persamaan dasar persemuanya. Tahun 2010, ini tahun ke-7 berarti ya, tahun ke-7. Maka kita masukkan Y aksen sama dengan 8,571 plus 1,143 dikalikan 7 ketemu 16,572. Jadi untuk tahun 2010 perkiraannya adalah 16,572 ton. 2014 adalah tahun keempat, tahun ke-11. Maka tinggal dikalikan 11, 21,144 ton ya. Ton. Perkiraannya seperti itu. Jadi kalau sudah ketemu ini tinggal dimasukkan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk ini? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, boleh, monggo. Menentukan kode waktu itu gimana, Pak? Apa udah ada dari soalnya? Nah, biasanya ada dari soal. Nanti juga ada beberapa kondisi yang lain nanti ya. Nah, kalau di sini kan permintaannya nilai X tahun 2030 ya. Ini. Nah, nanti kalau misal soalnya nilai X-nya itu adalah yang 0 adalah 2004, berarti ini 0, ini min 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Lanjut. Ya. Nah, kemudian dalam kondisi misal banyaknya waktu yang digunakan dalam analisis menunjukkan bilangan ganjil ya, ganjil. Salah contohnya ini adalah ganjil ya. Ganjil. Karena apa? 7 kan ganjil. Itu. Nah, kalau misal kondisinya ganjil, maka menentukan kode waktunya gampang gitu ya. Jadi kode waktu di tengah-tengah data. Ya. 1 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini yang tengah-tengah ini ya, 2006. Yang keempat, ya, tengah-tengah datanya. Jadi kalau misal nanti datanya itu adalah ganjil, maka kode waktunya di tengah-tengah data adalah 0 nih ya. Jadi asumsinya berarti 0 nih. Jadi nanti sebelumnya adalah min 1, min 2, min 3 kode waktunya. Kemudian setelahnya 1, 2, 3. Ya. Ini misal kalau ini untuk ganjil ya. Untuk yang ganjil. Jadi sudah gampang gitu ya, gampang untuk menemukannya. Sini. Kemudian lagi itu ganjil ya, ganjil. Jadi di tengah-tengah untuk kode waktu dasarnya. Penentuan kode waktunya. Ini. Kemudian tadi permintaannya misal tahun 2011 ya, 2011 atau 2010 tadi ya. Nah, ini contohnya misal cari nilai B-nya dulu. Ya, kan pasti beda nih.
B-nya sama apa beda ini? Coba cek. B-nya sama ya, 1,143. Meskipun ini pembagiannya beda ya. 224 dibagi dengan 196 ini beda ya. Yang ini 32 dibagi 28. Ini 32 bagi 28. 1,143. Alfanya kalau seperti ini ya. Alfanya adalah sigma Y dibagi dengan N gitu ya. Sigma Y bagi N. Jadi agak beda dengan yang tadi ya. Yang tadi lebih ruwet ya. Nih. N sama dengan ini. Nah, ini kalau yang seperti ini rumusnya agak berbeda. B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Ya. A sama dengan sigma Y ya, dibagi dengan N. Seperti itu. Bedanya apa sih? Bedanya adalah ini lebih panjang ya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau seperti ini ketemu A sama dengan 12 gitu ya. Dan 12. 84 dibagi 7. Jadi sigma Y dibagi dengan N7. Seperti itu. Oke. Jadi untuk ketemu trennya, persamaannya sama dengan 12 ditambah 1,143 X itu. Ramalan tahun 2010 ya. Ingat kalau sekarang 2010 sekarang berarti tahun keempat ya, 2010. 4, 11, 5, 12, 6, 13, 7, 14, 8. Berarti tahun 2010 adalah 4, X-nya 4, maka 12 kali plus 1,143 kali 4, 16,572. Kemudian ramalan tahun 2014, 12 plus 1,143 sama dengan 21,144. Benar tidak? Sama ya dengan yang tadi. Sama, karena datanya sama ya. Datanya sama. Seperti itu. Jadi, itu kalau tahun ganjil. Kalau tahun genap seperti sekarang. Tahun genap ini, misal tahun 2011 ya. Nah, ya. Tahun 2011, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi kan genap ya, genap. 8, periodenya 8. N-nya 8. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus membagi dua bagian sama banyak. Ya, bagi dua bagian sama banyak. Ini bagi 4 ya, 4. 4 berarti, 4. 4-nya bagi 4 harus sama banyak. Nah, kode waktu tahun terakhir pada bagian pertama, jadi tahun terakhir bagian pertama, ini kan terakhir bagian pertama, atau tahun 2014 ini, diberi nilai setengah, minus setengah. Dan tahun pertama pada bagian kedua, tahun pertamanya ini, diberi kode setengah, positif, gitu ya, positif. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tinggal tambahkan 1 ya. Jadi ini 1,5, ini 2,5, ini 3,5. Sebaliknya, ini minus 1,5, minus 2,5, minus 3,5. Seperti itu. Ya, jadi caranya seperti itu untuk tahun genap. Tahun genap ya. Tahun genap. Nah, ini contohnya. Contohnya ya. Gambarannya seperti ini. Jadi sama, saudara harus membuat tabel. Tapi tadi kan tabelnya sudah dibagi 4 ya, bagi 2 yang sama, 4 nih. Sekarang buat kode waktunya. Tahun dasarnya itu 0. 0-nya itu tengah-tengah antara 2014 dan 2005.
Kemudian kenapa kok 2014 ini minus setengah? Karena ya kan nggak lengkap gitu ya, 2014 dan 2015 kan nggak lengkap, maka minus setengah ini. Dan yang ini setengah. Nanti dicari lagi X-nya berapa, XY-nya berapa, X kuadrat berapa gitu ya. Dihitung total Y-nya berapa, total X-nya berapa, total X kali Y-nya berapa, total X kuadratnya berapa, seperti itu. Kemudian rumusnya ya tinggal dimasukkan lagi ya, dimasukkan. Persamaan trennya ketemu 18,25 dikalikan 2,5 X ya, ketemu persamaan trennya. Tinggal dimasukkan X-nya ini 2019 berapa, tinggal dimasukkan angkanya, ketemu nih nilainya berapa. Itu ya. Jadi yang membedakan antara nilai yang ganjil dan genap, kalau yang genap ini minus setengah, kalau yang ganjil tidak ada gitu ya, tidak ada setengahan. Seperti itu. Kemudian sekarang kita mau mencoba membuat ramalan dengan Excel gitu ya. Jadi saudara sekarang sangat mudah kalau pakai Excel ya. Pakai Excel sangat mudah ya. Mudah. Jadi ini ada data ya, data. Misal 2011 berapa, kode waktunya berapa nih. Ini. Ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau dibuat tren linear seperti ini gitu ya. Bentar, saya keluarkan dulu. Nah. Bentar. Ini ya, jadi ini ada datanya. Datanya dalam bentuk Excel ya, dalam bentuk tabel. Sini. Caranya misal saya tambahkan dulu aja. Saya tambahkan di sini, saya copy gitu ya, copy data. Kemudian kita bisa insert chart ya, insert chart. Mana chartnya ini, chart. Berdasarkan diagram garis. Saya garis ya, garis. Nah ini nanti hasilnya kan seperti ini harusnya ya. Jadi misal ini yang bawah ini adalah tahunnya, tahun. Yang atas itu adalah berapa jumlahnya, ya berapa jumlahnya. Jadi kalau seperti ini kita hapus dulu. Jadi cuma ada satu. Kemudian kategorinya ini kita hitung, kita masukkan aja nih angkanya gitu ya. Kita masukkan di sini. 2011 sampai 2018 kita masukkan, sekarang pasti sudah bisa semua ya. Kemudian ekspornya kita masukkan juga data ekspornya. Kita masukkan juga di sini. Nah, akan ketemu seperti ini datanya. Kemudian ada keterangan ya. Sudah, kita tutup aja, nggak apa-apa. Selesai ya. Jadi dari data sini kita bisa buat chart nih ya. Jadi sangat mudah. Kita tambahkan judulnya. Misal yang lain apa contohnya nih? Ekspor ton 2011 kali 2018. Ekspor dalam kurung ton 2011 sampai 2018. Ya. Jadi sudah seperti ini mudah sekali. Nah, kemudian ini kan kita masih
kita kan rencananya itu mau membuat tren ya, membuat tren dari grafik di sini, ya toh, grafik. Maka kita klik aja, klik kanan, add trend line, ya trend line. Nanti ada pilihan di sini, ada eksponensial, ada linear, ada logaritmik, ada polinomial, ada power. Sini ya. Nah, sekarang kita mau buat yang linear dulu, linear. Maka akan muncul garis yang linear seperti ini. Ya, yang linear. Nah, yang linear ya lurus gitu ya, linear. Nah, kemudian kita ingin tahu nih persamaannya. Maka kita pilih display equation on chart ya. Ketemu Y sama dengan 2,5x plus 7. Ya. Ketemu. Nih. Atau kita bisa menambahkan nilai R square. Nah, R square itu apa? Nanti. Nah, ini ya, ini R square juga bisa. Gampang ya, gampang. Sehingga dari sini nanti kita bisa menghitung gitu ya. Ramalannya. Ramalannya untuk tahun 2019, 2020, 2024 berapa ini ya ekspornya. Pada waktunya berapa ini sudah ketahuan ya. Seperti itu. Itu yang kalau misal mau pakai yang linear. Nanti ada linear, ada logaritmik, ada polinomial, ada eksponensial. Sama caranya tadi, tinggal milih ya, tinggal milih. Misal sekarang ini saya perkecil aja ya, saya kecilkan dulu, saya hapus. Nah, kita pengen buat lagi nih. Insert. Gini aja lah. Ini insert chartnya. Lebih mudah. Ini juga sama ya. Atau yang paling gampang ya ini dihapus. Bentar. Ini dihapus dulu. Mana? Oh, hilang. Ini copy aja, copy duplikat. Tapi caranya tadi sama ya, caranya sama ya. Ini dihapus dulu, hapus trennya, hapus, klik di gambarnya. Klik di gambarnya. Ini dihapus ini. Ini juga bisa dihapus. Dihapus ini langsung delete itu bisa ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi add trend line. Kita bisa mau buat yang eksponensial misal. Maka seperti ini bentuknya. Set gitu ya. Gambarnya. Ada seperti melengkung ke atas ini ya. Melengkung ke atas. Nah, ini kalau mau cari equation-nya, persamaannya tinggal masukkan aja nih. Nah, gampang ya. Tidak usah ngitung satu-satu. Satu-satu. Rumit ya. Ya. Kalau pakai apa namanya Excel lebih mudah ya, pakai chart lebih mudah. Nih. Nah. Seperti ini. Kalau mencari tambahkan interceptnya seperti ini. Kalau mau display R square-nya tambahkan, sangat mudah ya. Gitu. Jadi ada yang linear, ada yang apa tadi polinomial, ada yang semacam seperti itu. Nah, kalau yang ini polinomial, caranya sama tadi caranya. Tinggal diklik aja ya, klik ini, klik kanan, add trend line, pilih polinomial. Bisa order 2 aja, order 2, tambahkan display equation on chart. Jadi ini untuk polinomial ini Y sama dengan minus 0,440 ya.
atau beda ini ya, 0,440 plus 6463x gitu ya. Sama nggak dengan yang di bawah nih? Coba logaritmik sama ya, 0,440 ya, sama. Kemudian kalau kita pengen menambahkan yang lain, menambahkan tren yang lain, kita hapus saja, kita hapus salah satu biar nggak bingung. Kita mau menambahkan yang coba tren yang lain, logaritmik. Seperti ini bentuknya. Set, ini ya. Display equation. Nah, ini persamaannya untuk logaritmik. Ini kalau misalnya kita mau membuat yang di Excel seperti itu. Itu. Nah, jadi sangat mudah untuk membuat tabel seperti itu ya. Tabel seperti itu. Nah, itu untuk pertemuan kita seperti itu.